Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi ya di hari-hari yang sangat sibuk dan sangat stressful bersama Core Stress. Kita podcast lagi bersama IWPI teman-temannya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama langsung Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Luar biasa. Halo Pak Rinto, masih semangat nih Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa. Saya dengar nih, ini mohon maaf teman-teman, yang Pak Rinto ini lagi di Jakarta. Cuman saya nggak sempat ketemu dengan beliau. Ternyata beliau ini ke Jakarta ada tujuan nih Pak. Jauh-jauh dari Kota Malang ke Jakarta naik pesawat. Mau ngapain Pak ke Jakarta Pak? Ada apa nih Pak Jakarta Pak? Ya, terima kasih Mas. Ya, saya datang ke Jakarta kali ini menindaklanjuti, Mas, menindaklanjuti dari permintaan dari juru bicara KPK, yaitu Bapak Tesan Mahardika, yang mengatakan bahwa KPK siap menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek aplikasi Cortex yang Oke. bernilai 1,3 triliun lebih. Seperti itu, Mas. Oh, jadi Bapak ke KPK, laporan KPK nih. Serius nih. Betul, betul, Mas. Jadi bagaimana Pak ceritanya? Jadi untuk menindaklanjuti permintaan dari juru bicara KPK, kami sebagai ini Mas ya, perwakilan dari wajib pajak di seluruh Indonesia yang mengalami ini Mas ya, kerugian akibat tidak bisa menjalankan proses bisnis dengan baik karena Hmm. terjadi banyaknya gangguan dalam aplikasi Cortex. Seperti itu Mas. Hmm. Nah, kami datang masuk ke ini Mas ya, ke ruangan pengaduan masyarakat Dumas. Kami meninggalkan KTP terus diganti dengan kartu tamu. Setelah itu kami menunggu dan kami diterima di ini Mas Dumas 2 seperti itu Mas Awan. Hmm. Eh, tapi di dalam ini Mas saat masuk ke ini Mas ya apa ruang Dumas tadi itu tidak boleh membawa apapun Mas Awan kecuali dokumen. Jadi membawa handphone tidak boleh, jam tangan tidak boleh Mas. Jadi tidak ada transparansi di KPK. Sepertinya seperti itu Mas. Jadi dunia omon-omon ya, dunia tipu-tipu nih ya. Lah, saya pikir gini, seperti ini Mas Awan. Saya pikir waktu itu tidak boleh membawa apapun. Kami langsung diinterview dengan tim penyelidik itu, Mas Awan. Hmm. Ternyata yang menerima Dumas tadi ya hanya kayak staff ini Mas, bagian input aja, bagian terima laporan aja, Bagian terima dokumen. bagian terima dokumen aja. Kami dikasih tanda terima, gitu doang Mas. Nanti selanjutnya normatif. Nanti kami telaah dulu, seperti itu Mas Awan. Jadi jangan harap ketemu penyelidik ya, yang bisa menggali lebih dalam, yang bisa meminta informasi lebih dalam, yang betul-betul menganalisis lebih dalam. Jangan harap ya, cuma terima doang tapi ya. Iya, katanya nanti Mas Awan. Jadi kita saat memasukkan dokumen tadi sudah dapat namanya nomor nomor ini Mas, pelaporan Mas Awan, nomor registrasi. Hmm. Nah, nanti kalau ditelaah, oh ini cocok, kita bisa teruskan. Nah, itu namanya nanti akan nomor agendanya keluar Mas Awan. Hmm. Seperti itu Mas Awan. Nah, sekarang kendalanya gini Mas Awan, kalau ada orang jauh-jauh Mas, misalkan dari Papua datang ke Hmm. KPK cuma nyatakan gitu doang. kan, kan kasihan Mas Awan. Hmm. Jadi boleh Seperti di itu Mas spill Awan. nggak nih Pak? Boleh di spill dong. Apa yang Bapak laporkan sebenarnya? Oke oke siap siap. Saya share screen aja Mas ya, biar lebih jelas. Oke. Ini kita di channel Pajak Smart ini, teman-teman semua, kita berusaha mengedukasi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya wajib pajak Mas Awan, Hmm. termasuk masyarakat pegiat ini Mas, pencari keadilan, advokat dan lain-lain yang selama ini kita lihat di televisi, yang saya lihat ini Mas Awan, Hmm. itu kita tidak tahu juga Mas apa yang dilaporkan, bagaimana laporannya, itu kan kita nggak jelas Mas. Hmm. Hmm. Nah, ini kita coba edukasi Mas ya. Nanti kan karena saya juga lagi sekolah advokat juga, Mas Awan juga kan lagi sekolah pendidikan advokat. Jadi kita akan channel Pajak Smart ini kita upayakan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan perpajakan kita transparansi. Hmm. Nah, ini laporannya ini Mas ya. Ini Mas Jakarta 22 Hmm. Januari Mas ya. Ini saya buat 22 Januari suratnya. Hmm. Ya, tapi kita laporkannya kemarin 23 Mas. Hmm. Nah, ini Mas, laporannya dugaan tindak pidana korupsi Mas Awan Hmm. kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini nama saya Mas Awan. Hmm. Nah, ini yang saya laporkan hanya satu Mas Awan.
yaitu Bapak Suryo Utomo, jabatan Direktur Jenderal Pajak, instansinya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Oke. Nah, adapun uraian tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada 15 Januari 2025 bertempat di kantor pusat DJP, alamat Jalan Gatot Subroto, Kaving 40-42 Jakarta. Bapak Hmm. Dirjen Pajak melakukan pengakuan, Mas, Hmm. bahwa aplikasi Kortek tidak berfungsi dengan baik pada tanggal tersebut. Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2025 yang Hmm. pada intinya mengatakan bahwa 790 wajib pajak yang tercantum dalam lampiran tersebut bisa menggunakan aplikasi lama, Hmm. yaitu aplikasi e-faktur klien desktop dan aplikasi e-faktur host to host. Oke. Nah, ini lampiran satu, yaitu cap Dirjen Pajaknya, Mas. Nanti kita buka satu-satu juga. Yang Hmm. kedua, bentuk dugaan tidak pidana korupsi adalah A. Penyalahgunaan dana yang bersumber dari APBN untuk tujuan yang tidak sesuai, yang menyebabkan potensi kerugian negara. Dalam hal ini, Hmm. aplikasi Kontek ini kan di launching 1 Januari, sampai sekarang masih banyak kendala error, Mas Awan. Hmm. Poin B, adanya informasi masyarakat yang mengatakan adanya indikasi suap proyek Kortek sebesar 500 miliar. Ini Wow. dari beberapa anggota IWP ada yang menyampaikan seperti itu, Mas Awan. Cuman kemarin saat saya ditanya, lah itu tugasnya KPK. Saya kan hanya menyampaikan, ya nggak mungkin, Mas. Kalau saya menyebutkan namanya ya, Itu diduga diterima oleh Surya Utomo, Pak. Saya langsung aja to the kita point tidak ini. tahu, Mas. Kita tidak tahu. Oh, Intinya nggak kan tahu. Oke, nggak tahu ya, orang nggak yang tahu ya. orang yang pastinya kan orang yang terlibat dalam proyek tersebut, Mas Awan. Oke. Terus? Dan poin B ini kemarin yang menjadi catatan dari tim tim Dumas kemarin, Mas Aman, menanyakan siapa yang lapor gini lah, ya kita kan Hmm. nggak mungkin menyebutkan namanya, Mas, kecuali kalau dari KPK menjamin keselamatan atau langsung ini ada LPSK atau gimana gitu, Mas Aman. Hmm. Hmm. Yang poin C, adanya penyalahgunaan wewenang Dirjen Pajak dengan mengeluarkan Cap Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2025 yang memberikan keistimewaan terhadap 790 wajib pajak. Hmm. Hal ini bertentangan dan melanggar asas-asas pelayanan publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tepatnya pasal 4, yaitu asas-asas, Mas, yang meliputi Hmm. kepastian hukum, profesionalitas, Hmm. akuntabilitas, transparansi, kepentingan umum, ketepatan waktu, dan kesamaan hak. Itu, Mas Hmm. Awan. Jadi kan kesamaan hak ini kan sudah pasti yang dilanggar, Mas Awan. Hmm. Oke. KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggaraan negara, memiliki kerugian negara minimal 1 miliar atau mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Dua poin ini Hmm. terpenuhi, Mas Awan. Oke. Di atas 1 miliar, ini malah jauh, Mas. Ini 1.300 miliar, Mas. Hmm. Oke. Dan mendapat perhatian luas di masyarakat. Hmm. Nah, itu kami lampirkan di lampiran 2. Hmm. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kerugian negara atau instansi diperkirakan sebesar 1,315 triliun. Nah, Hmm. ini yang menjadi ini, Mas, ya, pertanyaan. Wah, kok bisa nilai nilai proyeknya 1,395 triliun, dugaan korupsinya 1,395 triliun itu, Mas Awan. Lah, Hmm. ini teman-teman pemirsa pajak smart yang perlu kita cermati, ini adalah proyeknya adalah sistem aplikasi, Mas Awan. Hmm. Jadi sistem aplikasi ini adalah kalau sudah di delivery kepada user, itu kalau tidak bisa digunakan dengan baik, ya ini sama dengan produk gagal, seperti itu, Mas Awan. Hmm. Ya otomatis nilai kerugiannya sama dengan nilai semua proyek tadi. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Hmm. Nah, ini kronologinya seperti ini, Mas Awan, yaitu pengadaan agen pengadaan. Nah, pemenang tendernya adalah PricewaterhouseCoopers atau PwC dengan nilai 37,8 miliar. Nah, ini ada referensi ininya, Mas, beritanya. Hmm. Yang kedua adalah Hmm. pengadaan sistem integrator, sistem inti administrasi perpajakan. Ini adalah pengadaan Cortex-nya sendiri, Mas Awan. Hmm. Ya, pemenangnya adalah LG KNS Qualisoft Consortium. Ini dari perusahaan dari Korea, Mas Awan. Dengan nilai 1,228 triliun. Hmm. Yang ketiga adalah pengadaan jasa konsultasi, Owner Agent Project Management and Quality Assurance. Itu dimenangkan oleh PT Deloitte Consulting, Mas, dengan nilai 110 miliar. Hmm. Yang keempat terakhir adalah pengadaan jasa konsultasi Owner Agent Change Management yang dimenangkan oleh PT Tower Watson Indonesia dengan nilai 19,39 miliar.
Hmm. Jadi ini gini Mas Awan, untuk proyek yang di atas 100 miliar itu panitia tendernya dilakukan oleh PwC Mas. Jadi panitia Hmm. tendernya pun adalah dari luar negeri Mas. Hmm. Karena untuk pengadaan konten ini menggunakan Perpres nomor 40 tahun 2018, beda dengan Perpres pengadaan barang dan jasa yang pada umumnya yang menggunakan Perpres 16 tahun 2018. Hmm. Itu Mas Awan. Nah, berikut kami sampaikan kronologi yang menjadi dasar acuan laporan kami. Ini Mas, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015. Tanggal 8 Mei 2018, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Hmm. Pada 1 April 2020, PwC ditunjuk sebagai agen pengadaan. 1 Desember 2020, LG CNS Qualisoft Consortium ditunjuk sebagai pemenang untuk pengadaan sistem integrator. Hmm. Sistem administrasi perpajakan Cortex Administration System. 1 Desember 2020, PT Dolit juga ditunjuk sebagai pemenang untuk jasa pengadaan jasa konsultasi owner agent. Project Management tanggal 18 Desember, baru PT Tower Watson Indonesia ditunjuk sebagai pemenang untuk pengadaan jasa konsultasi change management. Hmm. Tanggal 15 Januari 2025, Dirjen Pajak menetapkan CAP 24 tahun 2025 tentang penetapan pengusaha kena pajak tertentu yang boleh menggunakan aplikasi yang lama. Nah, ini buktinya yang kami lampirkan adalah daftar peserta tender, Mas Awan, Hmm. yang mengikuti tender Cortex, yang kedua pengumuman pemenang tender sistem integrator, yang ketiga pengumuman pemenang tender quality management, yang keempat pengumuman pemenang tender change management, yang kelima hasil capture aplikasi Cortex yang error, yang keenam hasil capture testimoni pengguna aplikasi Cortex, Hmm. yang ketujuh hasil capture komentar pengguna aplikasi Cortex pada YouTube Pajak Smart ini Mas Awan. Jadi kami lampirkan sebagai alat bukti Mas Awan. Ya, adapun Hmm. saksi yang bisa diminta keterangan yaitu Bapak Darmawan SESH, ya berlama di Kota Bandar Lampung, sama Mas Fungsi Aman sendiri Mas sebagai Oke, pemilik siap. akun channel Pajak Smart. Nah, Oke, untuk siap. keterangan ahli, ya kami menyiapkan ini Mas, sang ahli kita Mas Bapak Dr. Alessandro Rey. Nah, Oh. dengan ini kami memohon kepada KPK untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Demikian laporan ini kami sampaikan dengan itikat baik demi tegaknya keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami siap memberikan keterangan tambahan bila diperlukan. Hmm. Terus kami coba ini Mas ya, satu sekilas saja. Hmm. Nah, tentang lampiran tadi Mas. Nah, ini lampiran tadi adalah pertama CAP Dirjen Pajak Mas. Nah, ini yang menetapkan bahwa pengusaha tertentu itu boleh menggunakan aplikasi lama, itu Mas Awan, yang 790 wajib pajak ini Mas Awan. Oke. Ini cap yang sudah hilang dari internet ya, Pak ya? Iya, ya kita kan ada Mas dari grup-grup perpajakan kita punya. Oke. Terus ini daftar-daftar berita di media online Mas Awan. Sudah sekian banyak kita sertakan semua Mas Awan. Dari Hmm. inilah.com, dari CNBC, dari detik.com, dari Kompas, dari Tirto, Medius News, Tempo, Liputan 6, Tribun News, Kontan. Hmm. Ya, ini daftar peserta tender Mas Awan untuk proyek Hmm. Kortek. Nah, ini Mas. Hmm. Ini pemenang tendernya ini Mas ya. LG CNS. Nah, ada Hmm. PT Nusantara Net Integrator. Nah, ini ada Joint Operation. Ini Mas. Global Hmm. Singapura. Pitacro Teknologi. Nah, ini juga ada Joint Venture. Ini ada ini Mas Fast Enterprise, Walden Global dan Sigma Cipta Cakra. Ini Telkom Mas, anak usahanya Telkom Mas Awan. Oke. Nah, nomor 5 adalah Joint Operation Innovation Associate Consulting SDN BHD di Kuala Hmm. Lumpur dan PT Aplikanusa Lintas Sarta. Hmm. Nah, yang keenam PT IBM, yang ketujuh PT Tata Consulting Service Indonesia, seperti itu Mas Awan. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga bisa dimintai keterangan nanti Mas Awan sebagai saksi Mas Awan. Hmm. Terus selanjutnya adalah pengumuman pemenang tender juga sudah ini Mas. Ini pemenang tender untuk LGCNS. Hmm. Nah, ini pemenang tender untuk Deloitte Consulting. Hmm. Ini pemenang tender untuk PT Tower Watson Indonesia. Sudah kita sertakan juga.
Ini hasil capture aplikasi error, Mas Awan. Oke. Ini ada 19 halaman. Kita sertakan juga. Nah, ini hasil testimoni pengguna, Mas Awan. Jadi IWPI juga menggunakan ini, Mas, mengedarkan formulir, Mas, yaitu di testimoni Kortek. Hmm. Ini adalah, ini komentar, ini Mas, komentar pengguna di Pajak Smart. Hmm. Sudah kita sertakan juga. Hmm. Oh, yang ini, Mas. Nah, ini hasil kami survei, Mas Awan. Hmm. Nah, Bapak sampai mensurvei? sudah lengkap, Mas. Ya, kami yang testimoni dari IWPI itu seperti itu, Mas. Nah, ini Oke. ini hasil rekapnya kami sertakan juga. Luar biasa. Jadi kami sampaikan kepada ini, Mas, ya, tim petugas Dumas, yaitu saudara Ibu Lintang, Mas, ya, namanya Bu Lintang. Kita sampaikan Hmm. bahwa kami sebenarnya untuk tindak pidana korupsi ini kami sudah siap dengan 4 alat bukti. Yang 2 alat Hmm. bukti utama adalah surat tulisan yang sudah kami sertakan dalam lampiran. Hmm. Nah, sama petunjuk, Mas. Itu juga sudah kami sertakan. Petunjuk tadi ya bisa berupa berita-berita di media online, ada Hmm. juga hasil-hasil capture tangkapan layar, itu adalah bukti petunjuk. Jadi 2 alat bukti sudah siap. Nah, 2 alat bukti tambahan, yaitu keterangan ahli dan saksi. Ahlinya kan kami Hmm. sudah bawa juga kemarin, tapi Hmm. ternyata kan tidak diinterview oleh tim penyelidik. Hmm. Nah, kalau saksi kan nanti ada Mas Awan sama Pak Darmawan. Jadi Hmm. sudah ada 4 alat bukti ini, Mas. Padahal untuk menetapkan tersangka cukup 2 alat bukti, seperti itu, Mas Awan. Oke. Jadi Pak, boleh saya simpulkan. Jadi sebenarnya apakah ini korupsi betul-betul pemberian uang kepada oknum ataukah ini sebenarnya pelaksanaan proyek yang mangkrak dan gagal kemudian dianggap kerugian negara atau dua-dua terjadi? Nah, kalau data yang kami serahkan itu semua dua-duanya, Mas Awan. Cuman Wah. untuk ini, Mas, ya, memastikan ini terpenuhi 2 unsur tadi, lah itu tugasnya KPK, Mas, sebagai penyelenggara negara di bidang korupsi ini, Mas, untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Hmm. Karena kan kalau sistem aplikasi ini, Mas, setelah di deliver ada kegagalan, ada malfungsi, itu sudah sangat jelas. Jadi bisa kita telaah ke belakang itu, Mas Awan. Apakah dalam proses pelaksanaan tendernya ini ada terjadi dugaan suapnya? Itu kan sudah satu kesatuan, Mas Awan. Hmm. Karena ini kan sudah ada jasa konsultannya, sudah ada vendornya, sudah ada jasa konsultan case manajemennya, kok masih gagal? Kan Hmm. kan gimana seperti itu, Mas Awan? Oke. Jadi kesimpulannya IWPI sebagai pembayar pajak, sebagai juga merasa dirugikan, dan Pak Rinto juga secara pribadi, harapannya bagaimana nih? Apakah harapannya mesti dipenjarain, mesti di resign, dipecat, atau bagaimana nih? Ya, kalau ini, Mas Awan, kenapa kok kami sampai lapor KPK? Sebenarnya kan kami sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan agar ini, Mas, ya kita itu digunakan dulu aplikasi yang lama dulu biar kita bisa bekerja dengan baik itu, Mas, dari anggota kami. Tapi ternyata kan tidak direspon surat kami tersebut, Mas Awan. Nah, Hmm. ini harapan kami ke KPK adalah ada ini, Mas Awan, ya, tanggung jawab dari KPK untuk memeriksa kasus ini, menyatakan ini sebagai ini, Mas, Hmm. tindak pidana korupsi. Karena dengan itu, Mas Awan, itu otomatis ini, Mas, akan secepat mungkin akan kembali ke aplikasi yang lama. Seperti itu, Mas Hmm. Awan. Karena ini kan sudah ditetapkan menjadi barang bukti nih, Mas, aplikasi ini, Mas. Hmm. Nah, kalau sudah ditetapkan menjadi barang bukti, ya ini harapan kita tuh. Yang penting kan kita intinya sebagai wajib pajak ini intinya bekerja dengan lancar itu, Mas Awan. Hmm. Nah, kalau kalau masalah KPK ini ingin menindaklanjuti itu terserah kewenangan mereka, Mas Awan, dengan sesuai dengan kewenangannya. Karena kami juga sampaikan apakah memang KPK mempunyai nyali itu, Mas Awan. Karena sejak undang-undang KPK direvisi, KPK-nya sudah menjadi ASN, Mas Awan. Sementara ini yang Dirjen Pajak ini ada di bawah Kementerian Keuangan, Mas Awan, yang mempunyai yang bisa mengalokasikan anggaran untuk KPK itu tersendiri, Mas Awan. Hmm. Hmm. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto ya. Jadi kita sebagai wajib pajak sudah melaksanakan tugas kami. Tugas kami adalah mengumpulkan bukti semampu kami, mengumpulkan data, datang Betul. jauh-jauh, terbang pakai pesawat loh ya, pakai duit, dan sudah datang KPK, sudah bikin laporan sesuai dengan petunjuk dari Pak Tesa di KPK. Sekarang tergantung di KPK, mau apa enggak melanjutin
kejadian ini tugas KPK sekarang, Pak ya. Ya, betul. Dan kami sampaikan Mas, terakhir Mas ya, kami sampaikan juga kemarin ini bisa mempengaruhi ini Mas, proses ini Mas, apa perputaran ekonomi di Indonesia Mas Awan. Hmm. Menghambat pertumbuhan ekonomi Mas Awan karena bisnis menjadi macet Mas Awan. Seperti itu Mas. Hmm. Ya, betul. Jadi, dan ini kemarin saya sempat bikin video sih, bahwa kalau ada kerugian, maka seseorang atau beberapa orang boleh saja melakukan class action atau pelaporan gugatan perdata kepada Hmm. pemerintah ya, bisa dicoba itu Pak ya. Ya, Oke Pak, itu aja betul. sampai di sini. Terima kasih Pak Rinto sudah jauh-jauh ke KPK, mewakili teman-teman semua yang mewakili wajib pajak. Kita nantikan bagaimana tanggapan dari KPK. Sampai jumpa Pak. Oke, sama-sama Mas Awan.